أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi karimir rahman alamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman sekalian pemirsa STIQ TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini tentunya sangat-sangat sekali dianjurkan kepada kita sebagai umat muslim untuk memperbanyak amal ibadah. Dan salah satu amal ibadah yang paling utama pada bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Qur'an. Karena apa? Karena bulan Ramadan merupakan syahrul Quran, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, maka Al-Quran itulah yang menjadi pokok amalan inti kita pada bulan Ramadan ini, selain kewajiban kita berpuasa pada bulan Ramadan ini. Sering kita lihat dan sering kita rasakan ketika kita sedang sangat berusaha bermujahadah dalam membaca Al-Quran, bertilawah ataupun menghafal, sering sekali rasa ngantuk itu tiba-tiba menyerang diri kita. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya paparkan, akan saya sampaikan kepada pemirsa sekalian, kepada teman-teman sekalian, beberapa amalan-amalan yang bisa mencegah kita daripada rasa ngantuk atau bisa menyembuhkan kita dari rasa ngantuk. Amalan yang pertama adalah tidak tidur di atas kasur. Amalan ini merupakan tradisi para ulama-ulama terdahulu, karena dengan kita tidak tidur di atas kasur, maka kita akan mudah bangun di malam hari dan sulit untuk tidur ketika kita mengantuk. Amalan ini juga pernah dipraktekkan oleh muridnya Imam Abu Hanifah, di mana beliau ini adalah seorang penuntut ilmu yang biasa bergelut dengan buku dan juga Al-Quran. Dan beliau ini jarang sekali tidur di atas kasur, karena dengan tidur di atas kasur artinya kita akan sulit untuk bangun dan juga mudah mengantuk ketika kita sedang membaca Al-Quran. Amalan yang kedua yakni adalah menyelingi dengan hiburan. Dalam kata selingan itu artinya kita menyelingi bacaan kita ketika sedang membaca atau menghafal dengan durasi yang tidak lama. Juga selingannya itu berupa selingan-selingan yang bermanfaat dan tidak menimbulkan madarat terhadap diri kita. Dan juga tentunya selingan yang halal. Kalau ulama zaman dahulu mereka sering menyelingi ketika mereka merasa sudah sangat bosan ataupun merasa malas ketika sedang membaca tilawah karena sudah berlama-lama, itu mereka biasanya menyelingi kegiatan mereka tersebut dengan membaca syair-syair, ataupun kalau di zaman sekarang kita bisa nasyid, sholawatan, ataupun musik, tentunya dengan musik yang halal. Amalan yang ketiga atau amalan yang terakhir adalah menyediakan wadah tempat air di samping kita ketika kita sedang membaca ataupun menghafal Al-Quran. Amalan ini menurut saya adalah amalan yang sangat-sangat niat sekali, karena menyediakan tempat wadah untuk air, dan gunanya adalah ketika kita sedang mengantuk saat membaca ataupun belajar, kita bisa menyemprotkan air tersebut ke mata kita atau membersihkan mata-mata kita ini dari rasa kantuk tersebut. Karena pada zaman dahulu, zamannya abad kedua Hijrah, di situ ada beliau Imam Abu Yusuf. Beliau ketika sedang
belajar menuntut ilmu atau sedang membaca Al-Quran, beliau menyediakan baskom yang berisi air. Kemudian ketika beliau mengantuk, beliau membersihkan, menghilangkan rasa kantuknya dengan air tersebut. Beliau berkata, rasa kantuk itu disebabkan karena hawa yang panas, dan air itu bersifat dingin, artinya menyembuhkan hawa panas tersebut. Demikianlah 3 amalan yang kita bisa amalkan ketika kita merasa ngantuk pada saat belajar ataupun pada saat bertilawah Al-Quran, karena kita sedang berpuasa ini, memperbanyak hafalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita untuk senantiasa bisa memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini. Dan juga tentunya 3 amalan tadi di samping dengan amalan-amalan yang sudah kita lakukan, amalan sunnah-sunnahnya tentunya, ada pun mungkin ketika ngantuk kita bisa berdiri dan lain sebagainya, itu amalan-amalan yang sampingkan. Begitu pemirsa sekalian, semoga bermanfaat. Dari saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kita semuanya, dan semoga Allah mengabulkan atau menerima amal-amal kita semuanya. Ada salahnya itu dari saya pribadi, dan ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العالمين.